Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Sahabat subscriber, apa kabar semuanya sahabat? Seperti biasa sahabat, saya akan mengunjungi sebuah perusahaan. Bisa dikatakan saya akan membuat meeting hari ini. Wow. Oke, sahabat, tujuan saya pada hari ini adalah untuk pergi datang ke sebuah perusahaan yang bernama Al-Haddad Manufacturing. Syarikat ini, perusahaan Al-Haddad ini merupakan sebuah syarikat yang bergerak di bidang minuman. Tujuan saya ke sana hari ini adalah untuk berbincang bagaimana menaikkan lagi pengeluaran produk dan juga menambah baik lagi sistem yang sedia ada sekarang. Oke, selamat mengikuti channel saya. Semoga tidak bosan-bosan. Jangan lupa untuk amal ibadah, subscribe channel saya ini ya. Terima kasih. Kita ambil kamera depannya. Oke sahabat semuanya, sekarang ini saya pun sudah sampai di pintu tol Sungai Dua. Kita melanjutkan perbincangan kita. Apa tujuan saya hari ini untuk datang ke sebuah perusahaan makanan dan juga perusahaan minuman yang terletak di Sungai Petani, Kedah, Darul Aman. Dengan tepatnya sebuah company tersebut bernama dengan Al-Haddad Manufacturing Sendirian Berhad. Sebentar ya. Oke sahabat subscriber semuanya, hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Sahabat-sahabat tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia sekarang ini, alhamdulillah yang hingga saat ini masih bekerja dan bergaji, haruslah bersyukur dengan keadaan yang sahabat semuanya sekarang sedang alami, karena banyak sekali sahabat-sahabat kita yang menganggur, sahabat-sahabat kita yang tidak bekerja dikarenakan COVID-19. Tapi alhamdulillah, apa yang penting ingin saya bicarakan hari ini adalah saya pesan kepada semua subscriber saya, terutama warga negara Indonesia yang biasa disebut dengan tenaga kerja Indonesia ataupun TKI. Menjadi seorang TKI ini susah-susah senangnya. Sewaktu saya datang tahun 2004 bekerja di Malaysia, itu satu karena faktor keadaan. Jadi keadaan saya pada suatu dulu, selepas saya bersekolah di sebuah sekolah SMA di negara saya, di Indonesia, saya ingin sekali berdaftar menjadi seorang polis. Selepas saya mendaftar, tetapi saya didapati ketinggian saya tidak mencukupi. Dan kemudian sewaktu saya ingin membuat pendaftaran lagi, itu sudah ditolak. Dan waktu itu tahun 2004 awal, itu saya berusaha gigih untuk masuk ke polis juga, tapi gagal lagi ya. Dan faktor yang kedua saya ingin masuk ke Malaysia adalah selepas saya gagal untuk mendaftarkan diri sebagai polisi, saya ingin mencoba nasib masuk juga di ketenteraan ya. Tetapi pada waktu itu saya dimintai beberapa bayaran yang sangat tinggi. Kalau dikira pada waktu itu adalah 30 juta rupiah ya. Sewaktu 30 juta rupiah, saya tidak mendapatkan itu uang. Dari mana saya dapatkan itu uang? Sebab saya ingin mengabdi kepada negara, saya ingin bekerja kepada negara. Kemudian
harapan yang saya inginkan itu musnah, karena dari keluarga tidak mendukung. Karena dari segi keuangan saya harus menjual tanah, mungkin ya, sawah, dan itu tidak mungkin. Kemudian saya ada waktu itu mencari solusi apa yang terbaik untuk saya. Karena kalau saya terus bekerja di Indonesia pada waktu itu, kalau lulusan SMA ya, itu mau kerja apa itu? Saya mencoba nasib, pernah mencoba masuk bidang penyiaran radio ya. Itu saya sudah masuk selama 1 bulan, tapi ternyata itu dalam masa uji coba. Akhirnya gaji yang saya dapatkan itu tidak mencukupi. Waktu itu saya dibayar 500.000 1 bulan. Jadi waktu itu mungkin banyak juga lah, sebab 200 ringgit sekarang 600.000 rupiah. Kalau waktu itu 500.000 waktu tahun 2004 awal, itu mungkin uang Malaysia juga 200 ringgit atau 150 ringgit ya. Dan kemudian karena jiwa saya adalah jiwa yang ingin lebih, karena jiwa saya ini dari kecil lagi saya itu suka berdagang. Saya berdagang ais, saya berdagang lah apapun yang saya yang terpegang oleh tangan saya adalah menjadi bahan dagangan untuk saya. Jadi sewaktu SD itu saya sudah dagang es. Sewaktu saya masuk ke MTS, saya sudah dagang seperti keperluan wanita. Itu ada apa itu yang taruh di kepala itu ya. Lepas itu kerudung saya sudah berjualan. Dan saya masuk ke SMA, saya pun jualan lagi baju, sepatu. Tapi saya bagi hutang kepada teman-teman sekolah saya ya. Nah, selepas saya lulus SMA itu, saya ingin sekali masuk polisi dan kemudian masuk tentara. Itu tereliminasi ya, terkeluarkan, tergagal. Saya patah semangat. Akhirnya saya bertekad untuk bekerja di Malaysia, karena ada salah satu keluarga saya, abang saya itu memang sebagai agen untuk membawa pekerja Indonesia ke Malaysia. Dan sampai di Malaysia, sahabat, pada tahun 2004. Masya Allah, waktu itu saya tidak dapat pekerjaan. Masuk sampai di Malaysia, sampai di Damansara 2 bulan saya tidak bekerja. Masya Allah. Dan itu saya sudah memberitahu kepada teman-teman saya yang waktu itu senasib. Dan ada juga yang pernah, teman-teman saya itu pernah bekerja di Malaysia. Itu sekurang-kurangnya ada pengalaman untuk repair rumah, plaster, mengecat itu. Jadi waktu itu saya pun berpikir, kalau seperti ini setiap hari, kita mau makan apa? Gitu ya. Ceritanya memang sangat menyakitkan. Dan akhirnya karena saya adalah salah satu daripada keluarga agen yang memberangkatkan pekerja dari Indonesia ke Malaysia itu, saya dituntut oleh teman-teman untuk memanggil salah satu abang saya itu untuk datang ke Malaysia, bercerita kenapa tidak mendapat pekerjaan selama 2 bulan. Dan akhirnya saya pun memenuhi permintaan teman-teman saya untuk memberitahu dengan salah satu abang saya. Itu saya nelpon. Waktu itu gunakan handphone 3310. Kemudian saya suruh datang ke Malaysia, melihat keadaan
bagaimana sekarang kelanjutannya gimana. Waktu itu terus datang dalam masa 2 hari. Abang saya itu datang ke Malaysia. Kemudian sampai di Malaysia, waktu itu saya sudah dikirim ke negeri Kedah. Dan daripada Kuala Lumpur ke Kedah itu memakan 1 malam perjalanan. Sangat jauh. Tapi namanya juga di Kuala Lumpur tidak ada pekerjaan. Waktu itu juga saya ingin segera mungkin dapat pekerjaan. Akhirnya saya ikut apa kata agen. Jadi saya ada 40 kumpulan, 40 orang ya. Dipecah menjadi beberapa kumpulan. Ya, salah satunya satu kumpulan 10 orang itu dikirim ke Kedah. Sampai di Kedah, kita ditempatkan di sebuah tepi laut, tepi sungai. Itu rumah kosong ya. Itu adalah tempat itu masih ingat sampai sekarang. Itu di Tongkang Yat. Nah, di sana kami ada 10 orang. Itu ditidurkan di atas kapal longkang, tapi seperti rumah di atas air. Jadi di sana kami setiap pagi kami akan didatangi oleh agen bahwa 2 orang untuk hari ini sudah mendapatkan kerja di bagian. Waktu itu ditempatkan di UUM di sebelah utara, di University Utara Malaysia, ada sebagai tukang besi ya. Terus selepas itu giliran saya yang terakhir saya itu tidak mendapatkan kuota. Jadi saya menganggur, sungguh menganggur. Saya menganggur hingga beberapa bulan di Kedah itu. Jadi akhirnya saya memberanikan diri untuk bertemu dengan agen tersebut, salah satu pimpinan agen tersebut. Waktu itu entah nasib saya bagaimana ya. Itu saya tidak bekerja dan saya bertanya langsung kepada agen, kalau saya tidak bekerja, bolehkah saya mencari kerja sendiri? Tapi waktu itu saya diperbolehkan. Dan saya jalan kaki bertanya kepada seseorang yang sampai sekarang menjadi teman baik saya. Beliau bernama Acun. Dia itu orang Cina. Jadi waktu tahun 2004 itu orang yang pertama kali menolong saya adalah Acun itu. Jadi di Tongkang Yat Alostar itu ada sebuah bengkel welding, bengkel mengelas. Itu saya datang. Saya terus terang, saya mau minta kerja bisa nggak? Waktu itu Cina talak paham punya. Saya tanya, saya mau kerja di sini bisa nggak? Itu Cina bengong tadi. Lu orang mau apa? Nah, dia tanya, you mau apa? Kamu mau apa? Saya mau bekerja. Bisa nggak? Oh, lu mau bekerja. Dan waktu itu saya terus, oke, boleh. Lu mau kerja apa? Dia cakap macam itu. Tapi waktu itu saya pun tak paham. Kemudian saya pun ada teman saya itu, yang satu lagi itu sudah pernah bekerja di Malaysia dan ikut Cina. Dia ada paham. Jadi dia tanya mau kerja apa? Apa kerja pun boleh lah. Itu macam lah. Jadi waktu awal itu saya terus bekerja di sana. Dan waktu abang saya di Malaysia masuk itu untuk mencarikan kerja itu, yang orang lain semua mendapat pekerjaan, saya tidak mau lepas daripada bos saya yang bernama Acun itu di Alostar. Nah, jadi sampai setahun 2 tahun itu gaji saya hanya 1 hari dibayar dengan 15 ringgit. Tahun 2004, 1 tahun gaji saya 15 ringgit 1 hari. Waktu itu saya disuruh mengecat. Kalau besi yang yang sudah buat pagar itu saya disuruh lap-lap, mengelap. Jadi sangat romantis kisah saya itu.
Jadi walaupun begitu saya pun semangat saya bekerja itu. Kemudian saya memberanikan diri, bos, waktu 1 tahun ya, kalau saya gaji 15 ringgit, itu dulu saya dijanjikan masuk ke Malaysia itu, bos, gajinya itu 30 ringgit. Jadi bos saya yang bernama Acun itu akhirnya oke lah, lu pun kerja banyak bagus punya, lu pun rajin ahli mau kerja punya, saya kasih lu gaji 18 ringgit mau gak? 3 ringgit kasih naik lah. Saya pun oke sajalah. Selepas itu saya pun kerja rajin, talat cukup, sudah naik 18 ringgit. Saya minta kalau hari Jumat tuh kalau di Kedah itu cuti. Akhirnya saya, bos, saya mau kerja lah. Apa kerja? Hari-hari sudah kerja punya. Jumat pun saya mau kerja. Dibagi itu. Akhirnya dibagi sama, dikasih kerja itu. Jadi saya pun bekerja lah. Dapat, kalau waktu Jumat itu dikasih 20 ringgit ya. Jadi 1 bulan saya mendapatkan uang itu 550 ringgit. Itu bersih. Ya, yang saya namakan bersih itu karena waktu itu kalau pagi saya itu bikin Maggi ya. Maggi itu harganya baru berapa kupang, berapa sen saja. Saya masak nasi sama telur, saya makan lah. Dan tengah hari saya akan membeli nasi bungkus. Nah, itu nasi bungkus saya makan. Itu waktu itu harganya pun dalam 50 sen. Oke? Kemudian waktu malam saya masak nasi lah. Saya masak nasi, kalau ada telur ya sama telur. Itu sama telur dadar saya buat sendiri itu. Jadi kadang-kadang kalau 1 bulan bersih simpanan saya itu dapat 500 atau 450 ringgit itu terpegang dalam tangan lah waktu itu. Kemudian waktu itu masih dipotong permit ya sahabat. Permit itu ternyata walaupun saya tidak bekerja dengan agen itu ternyata permit saya itu harus bayar. Karena kesalahan saya itu nggak ikut, saya nggak mau ikut dia. Karena mungkin waktu itu kalau nunggu itu pun beberapa bulan tak dapat kerja. Jadi saya pun sudah ikut itu Mr. Acun. Saya sudah bekerja, saya tidak mau berpikir panjang untuk apa. Jadi walaupun murah asalkan ada pekerjaan gitu. Oke sahabat, panjang kalau disambung ceritanya ya. Memang cerita-cerita TKI di Malaysia itu memang sangat susah. Bukan seperti sekarang. Masih. Oke, kita lanjut lagi. Jangan lupa untuk amal soleh ya. Subscribe dulu. Kemudian saya itu tiba-tiba pada 1 tahun, saya mendapat 1 tahun itu, saya harus sambung permit. Nah itu sambung permit saya itu waktu itu ya 1.200 ringgit. Jadi kalau 1.200 ringgit saya akan hilang gaji saya 3 bulan. Jadi 3 bulan simpanan saya itu harus membayar itu. Karena saya nggak mau ikut sama majikan, saya cari kerja sendiri. Itu majikan nggak mau bayar. Itu sahabat, masya Allah. Kemudian saya bayar lah. Tapi permit itu dipegang sama bos itu, sama agen itu dipegang. Saya nggak bisa kemana-mana. Waktu itu saya hanya bisa pasrah. Waktu itu saya pun tak tahu kenapa. Oh, rupa-rupanya bekerja itu harus ada permit. Harus itu tahu selepas saya sambung ya. Selepas sambung permit itu tahun kedua saya harus medical tuh datang di Damansara ya. Di Damansara di medical itu semua lulus, itu bayar sendiri.
Sampai di sana semuanya itu membayar 350 ringgit. Nah, itu bayar sendiri semua sahabat. Oke sahabat, cerita saya lain kali kita sambung lagi ya, karena ini adalah kisah hidup. Supaya kita terus mengenang kehidupan kita itu, supaya kita lebih mengenal jati diri kita, kepayahan kita, supaya suatu saat kalau ada teman-teman atau orang lain yang susah, kita dapat menolong dan memberikan inspirasi, dukungan moral kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Terus dari 2004 sampai sekarang 2021, setiap tahun 2 tahun itu bagaimana ceritanya, kita lanjut di video-video kemudian ya. Tetap semangat TKI Indonesia, tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia, tetap semangat bahwa segala yang kita kerjakan pasti akan menghasilkan sesuatu yang seperti kita inginkan, asalkan dengan niat yang ikhlas, dengan tujuan yang betul, dan kejujuran harus selalu kita kedepankan ya. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan di jalan raya hari ini bersama Muhammad Rodi. Bye bye. Jangan lupa subscribe. 1, 2, 3.